Assalamualaikum sahabat 9. Semua orang tentunya berharap memiliki tempat terbaik di akhirat nanti. Tempat terbaik yang menjadi harapan itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Namun cita-cita itu tidak akan bisa terwujud jika kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberikan rahmat untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa perilaku yang menyebabkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak ulasannya pada video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Namun karena kelakuan hambanya itu sendiri yang menyebabkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya. Niscaya aku memenuhinya. Mereka itu adalah orang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari. Dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakai hasilnya. Dan seseorang yang memperkerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berjanji namun mengingkari, dalam Islam, janji adalah sebuah hutang yang wajib ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung orang yang mengingkari janji adalah termasuk orang dalam kategori orang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika dia berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Gambaran mengenai orang munafik juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 1-3. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Orang yang menjual orang merdeka, kemudian menikmati hasilnya. Hal semacam ini sudah terjadi mulai dari zaman Nabi, di mana saat itu berkembang subur perbudakan yang dijual belikan, layaknya binatang peliharaan. Namun pada zaman itu hal semacam ini dikemas sedemikian rupa sehingga hal ini terkenal dengan istilah human trafficking, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia, dan juga mengeksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu.
majikan yang tidak kunjung membayarkan upahnya. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang atasan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah kepada bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang, baik kepada Tuhannya maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam menjamin hak bekerja dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.